Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Seperti apa masa depan anakmu sangat ditentukan oleh seberapa besar waktu yang engkau luangkan untuk mendidik anak-anakmu. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Sebelum kita lanjut, saya harap Anda berkenan mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah video ini, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Mari kita belajar dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang menjaga memelihara kami sampai saat ini. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu. Anugerahkan hikmat-Mu bagi kami, agar kami dapat menjelaskan kebenaran firman ini, dapat memahami kebenaran firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang silam saya menonton acara hitam putih. Acara di televisi, acara yang tajuknya adalah hitam putih. Nah, dalam acara ini saya melihat ada seorang anak berusia sekitar 7-8 tahun. Dia ditampilkan dalam acara itu, dan ternyata dia punya kemampuan yang hebat, kemampuan yang luar biasa dalam hal berhitung. Semua orang memuji dia. Lalu ada kalkulator yang juga menghitung sama-sama, dan jawaban yang diberikan oleh anak ini tepat, tidak meleset, tidak salah. Nah, setelah diadakan wawancara, barulah orang-orang tahu bahwa anak ini menjadi sehebat ini karena dia diajarkan oleh ibunya. Jadi di balik kehebatan seorang anak, ada seorang ibu yang mengajarnya. Ini menarik saudara sekalian, betapa besarnya perhatian seorang ibu dalam hal mempengaruhi anak-anaknya. Betapa besarnya perhatian orang tua dalam hal mempengaruhi anak-anaknya. Orang tua sangat berperan dalam kehidupan seorang anak. Lihatlah bacaan kita saat ini. Teks ini bicara tentang seorang anak muda yang bernama Timotius. Anak ini mendapat perhatian dan pujian yang sungguh besar dari Rasul Paulus. Dalam ayat 3, Paulus berkata, "Aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam." Dalam ayat 4, Paulus berkata, "Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku." Pertanyaan kita, apa sesungguhnya yang menarik dari pribadi Timotius sehingga Paulus mendoakannya siang maupun malam? Apa sesungguhnya yang Paulus kagumi dari sosok Timotius ini? Bukankah dia masih berusia muda? Apa yang membuat Paulus, rasul yang besar ini, terkagum-kagum dengan kepribadian Timotius? Jawab atas pertanyaan ini kita temukan dalam ayat 5. Mari kita membacanya. "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Dari ayat ini jelas ternyata yang menjadi perhatian Paulus dan yang dia kagumi dari Timotius adalah imannya yang tulus ikhlas. Iman itu bertumbuh
di dalam lingkungan keluarganya, berawal dari pengajaran neneknya Lois dan ibunya Eunike. Yang menarik, tidak disebutkan di sini ayah Timotius itu siapa. Di sini kita mengerti pertumbuhan dan perkembangan iman Timotius sangat dipengaruhi oleh dua perempuan yang hebat ini, Lois, Eunike. Lois adalah seorang nenek yang memperhatikan perkembangan iman cucunya. Di masa tuanya, Lois masih bisa berbuah, memproduksi seorang anak muda beriman yang tulus kepada Tuhan. Lois sesungguhnya adalah seorang Yahudi yang saleh, yang mendidik anak dan cucunya mentaati kitab suci. Alkitab tidak menulis siapa suami Lois, namun dari nama yang diberikan kepada anaknya, Eunike, sebuah kata dalam bahasa Yunani, maka dapat dipastikan bahwa Lois, wanita Yahudi ini, menikah dengan laki-laki berkebangsaan Yunani. Lois mendidik anak dan cucunya soal iman, dan dia berhasil. Dia menyenangkan hati Tuhan. Hal ini sejalan dengan namanya. Lois artinya orang yang menyenangkan. Tokoh pendidik kedua bagi Timotius adalah ibunya sendiri yang bernama Eunike. Keluarga ini tinggal di kota Listra. Dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 kita mengetahui bahwa ayah dari Timotius adalah seorang yang berkebangsaan Yunani. Nama Eunike diambil dari bahasa Yunani, artinya Dewi yang memberikan kemenangan. Eunike dan Lois mendidik Timotius menjadi anak yang beriman. Dan ketika mereka berjumpa dengan Paulus dalam perjalanan penginjilan yang kedua, berjumpa di kota Listra, mereka mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Paulus kemudian mendidik Timotius yang masih muda ini. Timotius ini dididik oleh Paulus menjadi seorang yang mengenal benar iman Kristen yang sesungguhnya. Timotius memahami hal itu dan dia mendapatkan kepercayaan dari Paulus menjadi pemimpin jemaat di kota Efesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Lois merupakan keluarga yang unik. Keluarga ini perpaduan antara dua suku bangsa, Yunani dan Yahudi. Sekalipun demikian, yang berperan banyak dalam mendidik adalah perempuan yang bernama Lois dan Eunike. Ini merupakan kasih karunia Tuhan. Timotius dibentuk dan digembleng oleh dua orang perempuan dalam soal iman. Penghayatan akan iman itu begitu baik sehingga Paulus memuji Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini kita melihat karya Roh Kudus di dalam kehidupan yang berbeda suku ini. Ada ungkapan, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Ungkapan ini mengandung pesan betapa besarnya kasih seorang ibu kepada anaknya. Dalam teks bacaan kita saat ini, kita melihat kasih itu. Melihat kasih itu dalam diri Lois dan Eunike. Lois mengasihi anaknya Eunike dan mengasihi cucunya Timotius. Ini sesuatu yang luar biasa. Di tangan dua orang perempuan, Timotius bertumbuh sebagai pribadi yang penuh dengan iman yang tulus ikhlas dan menjadi pemimpin jemaat di kota Efesus. Lois adalah seorang nenek, seorang yang sudah tua, yang produktif, menghasilkan satu pribadi yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi motivasi bagi kita yang sudah berusia lanjut, yang acap kali menyebut dirinya sudah tua. Ada seorang neurolog dan psikiater yang bernama Profesor Dr. Sujunus. Dia mengingatkan kita, saat usiamu di atas 50 tahun, jangan pernah berkata, saya sudah tua.
berapa umurmu sekarang? 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun? Atau berapa? Dr. Sujunus mengatakan, jangan pernah engkau berkata, saya sudah tua. Mengapa? Karena kalimat ini sangat berpengaruh secara psikologis, menurunkan semangatmu. Kata tua berkonotasi berakhirnya fase perjuangan hidup sehat, memasuki era pasif. Kata tua di alam bawah sadar menimbulkan kesedihan, mengenang masa muda ketika masih kuat dan rupawan. Terbayang masa jaya ketika masih memiliki jabatan, masih memiliki kekuasaan atau power. Hal ini menghambat keluarnya hormon endorfin yang membuat perasaan kita senang, lebih kuat terhadap penyakit, dan lebih kelihatan awet muda. Jadi kalau kita menyebut, saya sudah tua, itu menurunkan semangatmu. Ketika kita berkata, saya sudah tua, itu membuat hormon endorfin sulit keluar. Mengapa? Karena perkataan saya sudah tua, itu sesungguhnya mempengaruhi psikis kita. Karena itu, Profesor Dr. Sujunus mengingatkan kita, jangan ucapkan kalimat itu. Sebab kalau hormon endorfin tidak keluar, maka kita akan kehilangan kesenangan, kita lebih mudah kena penyakit, dan kita kelihatan lebih tua dari usia kita. Karena itu jangan sebut dirimu sudah tua, tetapi sebutlah dirimu lebih senior atau lebih dewasa. Kalimat ini lebih positif daripada kita menyebut diri sudah tua. Lihatlah Lois. Ternyata perempuan ini masih bisa melakukan yang terbaik di usia senjanya. Di usia senja sebenarnya kita masih bisa produktif. Tokoh perempuan yang kedua adalah Eunike. Berbeda dengan perempuan masa kini yang lebih berfokus pada penampilan diri agar terlihat cantik, Eunike lebih berfokus pada perkembangan iman anak-anaknya. Apakah engkau adalah seorang ibu? Berapa dana yang keluar untuk mempercantik dirimu? Dan bandingkan ini, berapa dana yang engkau keluarkan untuk pertumbuhan iman anak-anakmu? Berapa dana yang sudah engkau keluarkan untuk itu? Saya sangat yakin dana untuk kecantikanmu lebih besar daripada dana untuk pertumbuhan iman anak-anak kita. Mempercantik diri itu baik, dan memang engkau harus tampil menarik di depan suamimu. Tetapi jangan karena urusan ini engkau melupakan tanggung jawabmu mendidik anak bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Percantik dirimu, tetapi jangan abaikan tanggung jawabmu mendidik anak-anak bertumbuh dalam iman. Berikan perhatian prima kepada mereka, sebab mereka butuh pengajaran darimu sebagai orang tua. Anak yang bertumbuh dalam iman akan menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab. Sebaliknya, anak yang tidak bertumbuh dalam iman, dia menjadi pribadi yang gampang kecewa, gampang putus asa, dan gampang menyalahkan orang lain ketika dia berhadapan dengan masalah. Anak yang kurang mendapat perhatian di rumah, dia akan memiliki mentalitas yang rapuh, gampang goyah, dan gampang mengikuti kebiasaan dunia yang buruk. Didiklah anakmu dalam iman yang benar kepada Tuhan, maka dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Jika engkau hanya berfokus mencari uang, maka engkau bergelimang uang. Jika engkau berfokus mendidik anakmu dalam iman, maka engkau akan melihat mereka bertumbuh sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Jangan karena uang engkau kehilangan masa depan anak-anakmu. Sayangi anak-anakmu, didiklah mereka menjadi pribadi yang mencintai Tuhan Yesus, yang bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhannya. Amin.
Saudara sekalian, jika Anda menghendaki channel ini berkembang ke depan dan memberkati banyak orang, silakan dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah video ini.